Disclaimer, konten ini hanya berupa audio, jadi kalian bisa mendengarkannya sambil beraktivitas atau sebagai teman tidur. Video ini tidak bertujuan untuk menjelekkan kepercayaan tertentu. Semua yang disampaikan adalah bentuk opini dan refleksi, atas dasar kebebasan berpendapat. Halo semua, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kita tidak hanya menerima sesuatu, tapi juga mencoba memahaminya. Apa yang terjadi ketika sesuatu yang dianggap suci, yaitu agama, bertemu dengan sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu kekuasaan? Apakah keduanya bisa berjalan berdampingan, tanpa saling mengubah? Atau justru, salah satunya akan digunakan, untuk mengendalikan yang lain? Sejak dulu, agama bukan hanya soal spiritualitas. Ia juga menjadi sumber otoritas. Otoritas untuk menentukan, apa yang benar dan salah. Apa yang boleh, dan apa yang dilarang. Dan ketika sebuah sistem memiliki otoritas moral tertinggi, pengaruhnya menjadi sangat besar. Karena manusia, cenderung patuh pada sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari dirinya. Di sisi lain, kekuasaan, dalam bentuk apapun, selalu membutuhkan legitimasi. Kekuasaan tidak cukup hanya kuat, ia harus dianggap sah. Dan di titik ini, agama sering menjadi sesuatu yang sangat kuat. Karena apa yang lebih meyakinkan, daripada mengaitkan kekuasaan dengan sesuatu yang dianggap ilahi. Ketika kekuasaan dibungkus dengan nilai sakral, ia menjadi jauh lebih sulit untuk dipertanyakan. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena mempertanyakannya terasa seperti melawan sesuatu yang suci. Dalam praktiknya, ajaran agama jarang diakses tanpa perantara. Selalu ada tokoh, selalu ada pemimpin, selalu ada interpretasi. Dan disinilah manusia masuk ke dalam sesuatu yang seharusnya melampaui manusia itu sendiri. Tokoh agama bisa menjadi pembimbing yang tulus. Tapi mereka juga tetap manusia. Mereka punya sudut pandang, punya bias, punya kemungkinan untuk salah. Masalahnya bukan pada keberadaan tokoh itu, tapi pada sejauh mana kata-kata mereka dianggap setara dengan kebenaran mutlak. Dalam beberapa situasi, agama tidak lagi hanya diyakini, tapi mulai digunakan. Digunakan untuk menguatkan posisi, digunakan untuk membenarkan keputusan, digunakan untuk mengarahkan banyak orang. Ketika seseorang bisa berkata, ini adalah kehendak yang lebih tinggi. Seringkali, diskusi berhenti di sana. Bukan karena semua orang setuju, tapi karena tidak semua orang berani untuk melanjutkan pertanyaan. Masalah terbesar bukan hanya soal penyalahgunaan, tapi soal ketidaksadaran. Ketika seseorang merasa sedang membela kebenaran, padahal tanpa disadari, ia juga sedang melindungi kepentingannya sendiri. Di titik ini, garis antara keyakinan dan kepentingan menjadi kabur. Dan yang tersisa adalah sesuatu yang sulit dibedakan, mana iman, dan mana kekuasaan. Penting untuk membedakan antara iman sebagai sesuatu yang personal, dan agama sebagai struktur sosial. Iman bisa sangat murni, datang dari pencarian, pengalaman, dan refleksi pribadi. Tapi ketika iman masuk ke dalam sistem, ia mulai berinteraksi dengan aturan, hierarki, dan kepentingan. Dan disitulah, kompleksitas mulai muncul. Mungkin pertanyaannya bukan, apakah agama itu baik atau buruk? Tapi, bagaimana agama digunakan? Siapa yang berbicara atas namanya? Dan siapa yang diuntungkan, dari cara agama itu disampaikan? Karena sesuatu yang dianggap suci, tidak otomatis kebal dari pengaruh manusia. Dan kekuasaan tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Terkadang, ia datang dengan bahasa yang paling kita percayai. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu punya pandangan sendiri, kamu boleh setuju, boleh juga tidak. Yang penting, kita tetap berpikir. Dan tidak berhenti bertanya.